Pemirsa, keberadaan ludruk sebagai salah satu kesenian di kota Surabaya mulai terpinggirkan. Pentas ludruk sudah tidak lagi mudah ditemui. Bagaimanakah sebenarnya potret kesenian ludruk saat ini dan bagaimana caranya agar ludruk tetap lestari? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan ludruk di tengah gempuran modernisasi. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Cak Meimura selaku seniman ludruk Surabaya. Selamat siang, Cak. Semangat selalu. Amin. Amin, alhamdulillah. Cak, ini bisa diceritakan sebelum kita cari tahu nih ludruk ini seperti apa dan bagaimana kondisi saat ini. Sebenarnya ludruk ini asli kota Surabaya. Bisa diceritakan sejarahnya? Jadi ludruk itu kalau saya baca literasi yang ada juga dari penyampaian para sesepuh pelakon ludruk, dimulai dari Jombang oleh Pak Santi, Pak Amir, Pak Pono, yang mereka pada saat itu ke masyarakat karena memang berada dalam situasi di mana Eropa menemukan varietas tebu sebagai gula kan, mereka kira semua dipaksa untuk menanam itu dan seterusnya. Nah, kegelisahan itu yang mendorong mereka turun ke jalan, lalu berkembang. Rupanya tidak cukup mereka sendiri ya, jadi besut, jadi besutan. Besutan itu sampai berada di tengah kebudayaan masyarakat, ada khitanan, sunatan, berstideso dan seterusnya. Nah, ludruk berkembang besut sedemikian rupa, sampailah di Surabaya dan berubah menjadi ludruk. Nah, jadi kesenian ini berada dalam pergerakan bangsa kita mencapai kemerdekaannya. Awalnya di Jombang tapi berkembang pesat di kota Surabaya. Kalau kita bicara masa lalu nih, era keemasannya ludruk berarti tahun berapa ini, Cak? Ya tahun 60-an sampai tahun 70, 80 sampai saya melihat masih sebuah keemasan karena Jim L. Peacock itu peneliti dari Amerika menulis sampai 500 lebih ludruk, kelompok ludruk, dan hidup di tengah masyarakat yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu satu fakta bagaimana masyarakat memang menggandrungi. Artinya kesenian itu menjadi penting di tengah masyarakat. Karena memang motivasi kesenian itu adalah menyampaikan patriotisme, nasionalisme, mencintai negara dan bangsanya. Saya pikir itu kekayaan yang luar biasa. Nah, akhir-akhir ini saya melihat justru di Surabaya, wali kota sudah main ludruk dan banyak tokoh. Artinya ketika kita ngomong pelestarian, kalau dilihat sebagai sebuah desain strategi dari kekayaan tak benda, kan ada dua kekayaan di negara ini kan, benda dan tak benda. Nah, ludruk sebagai kekayaan tak benda yang mestinya didesain sedemikian rupa menjadi sebuah kekayaan kita yang akan diwariskan terus-menerus untuk generasi kita akan datang. Nah, kalimat pelestarian ini yang sering kali saya melihat menjebak. Jadi sebuah kelompok mementaskan sudah ngomong pelestarian. Di situ tidak ada. Apakah iya kalau mementaskan sekali dalam konteks kekinian yang melakukan pengemasan dan lain sebagainya dan menjauh dari ludruk itu sebuah pelestarian. Nah, saya pikir ini tanggung jawab negara untuk memikirkan strateginya sehingga mencapai suatu puncak di mana masyarakat bila menginginkan itu ada tempat yang mau dituju. Itu yang pertama. Bisa dibungkus sebagai destinasi wisata atau apalah. Tapi bawa kepedulian melindungi kekayaan bangsa dan negara ini perlu. Dan sudah era ini sebenarnya menarik karena ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang notabene semuanya sudah berada dalam payung hukum kan gitu. Nah, saya melihat Surabaya punya spesifikasi yang berbeda dengan daerah lain. Anak-anak mudanya keren. Hari ini notabene kita tidak punya wadah seperti dulu di THR ya. Di situ para keturunan seniman ini berada proses. Jadi ekosistemnya ada. Sekarang tidak ada Surabaya. Pak, walaupun sekarang sudah diwadahi begitu, apakah ini juga belum. Saya tidak melihat seperti wadah seperti di THR belum ya. Wadah seperti dulu begitu ya. Apakah ini bisa Anda melihat juga kesenian ludruk ini sudah mulai terpinggirkan di era saat ini dan bagaimana dalam caranya ludruk, iya. Dan bagaimana caranya untuk memunculkan kembali gairah ludruk di kota Surabaya nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Baik, pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan ludruk di tengah gempuran modernisasi. Tadi sudah ada Cak Memura selaku seniman ludruk Surabaya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Heri, Kabid Kebudayaan Disbud Porapar, Kota Surabaya. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Neng Fatma. Siap. Dan juga ada Cak Memura di sini nih, Pak Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cak Memura. Waalaikumsalam. Pak Heri, sebelum ke Anda, saya ingin tanya ke Cak Memura terlebih dahulu. Sebenarnya ludruk di Kota Surabaya saat ini keadaannya seperti apa? Gini, ludruk di Kota Surabaya itu ruhnya masih hidup. Oke. Contohnya Cak Kartolo dengan ludruknya ya, dengan dagelannya. Lalu ada teman kita anak muda itu Robert Bayonet dan luntasnya. Ada Pak Progro dengan Taman Hira, ada Bu Yuni dengan kelompok. Artinya masih ada. Masih ada. Cuman begini, ketika kita ngomongin sebagai sebuah kekayaan, maka fisiknya itu harus bisa dilihat terus kan, menurut saya begitu. Sebagaimana Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Artinya mereka dalam perlindungan negara gitu kan. Sehingga perlu satu tempat di mana kalau masyarakat menginginkan langsung bisa menemuinya. Oke, berarti saat ini susah untuk nonton ludruk karena tidak ada tempatnya. Betul, karena dibandingkan dengan zaman dulu berarti lebih susah sekarang. Iya dong. Sekarang mulai susahnya mulai tahun kapan ini, Pak? Mereka tampil karena ada satu event, karena satu program yang disediakan oleh pariwisata dan seterusnya. Baik. Tapi sebuah pertunjukan reguler yang memang di situ ada seniman berproses terus-menerus, ekosistemnya terpikirkan secara matang. Hari ini belum kecapai, padahal 5 tahun kemarin kecapai di THR itu gitu. Nah, saya pikir dengan wali kota sudah ikut bermain dan seterusnya, saya optimis. Optimis akan bisa tercapai lagi di mulai tahun 2022 ini ya, Pak ya. Iya. Saya ke Pak Heri. Pak Heri? Iya, Neng Fatma. Ya, Pak Heri, tadi Cak Memura menyebutkan bahwa sebenarnya ruh dari ludruk sendiri ini masih ada, tapi sarananya untuk pementasan sendiri secara reguler ini belum tercapai begitu. Sebenarnya komitmen dari pemerintah Kota Surabaya dalam melestarikan ludruk ini seperti apa ini, Pak Heri? Baik, terima kasih. Aduh, Cak Memura dulu lanang, itu nggak tahu ketemu. Sebenarnya begini, ketika kita berbicara fasilitas apa yang ada di pemerintah, komit apa pemerintah, itu tetap kami berkomitmen bahwa dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya kita tetap akan menjaga itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya kita pada saat ini sekarang beberapa hari ini kita tampilkan kesenian ludruk di halaman Balai Pemuda. Bahkan nanti ke depan ini kita juga sudah mempunyai program dalam rangka mengenang tokoh legenda Cak Safari yang baru saja meninggal dunia. Itu kita juga akan menampilkan bersama Bapak Wali Kota dan Forkopimda. Kemudian di mana lagi? Di beberapa tempat di kecamatan yang menyelenggarakan rangkaian acara sedekah bumi. Di situ kami juga memfasilitasi tampilan kesenian ludruk. Nah, pada saat ini kami juga punya yang namanya Balai Budaya. Balai Budaya sebelum pandemi, itu kami menampilkan kesenian ludruk secara reguler, secara bergantian, grup-grup satu dengan yang lainnya. Nah, kedepannya ini memang ada wacana bagaimana kita mengembangkan kesenian ludruk melalui gedung Balai Budaya yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Itu Neng Fatma. Oke, berarti untuk Balai Budaya ini masih belum ya secara reguler, tapi untuk Balai Desa setempat apakah sudah berjalan, Pak Heri? Iya, kemarin di beberapa tempat, kemarin kita menampilkan musik rumah kreatif, itu juga kita tampilkan di Balai Budaya. Kemudian beberapa hari yang lalu di halaman Balai Pemuda, karena sekarang kita ingin bahwa masyarakat itu lebih mengetahui, tidak hanya di gedung saja, tetapi di taman-taman, kemudian di di halaman alun-alun Surabaya, itu juga bisa menjadi bagian untuk seni pertunjukan tersebut. Baik, Pak Heri, pertanyaannya, apakah ini terlihat secara kasat mata begitu kesenian ludruk ini ditampilkan untuk kegiatan seremonial saja yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, tapi dari jiwa anak-anak mudanya atau dari masyarakat sendiri ini belum punya kesadaran untuk menampilkan atau menginisiasi kesenian ludruk agar tetap lestari. Bagaimana menurut Anda ini? Begini, kalau kami melihat bahwa sebenarnya kalau kami menampilkan secara seremonial saja tidak, ya, karena kami ketika sebelum pandemi itu kami memberikan wadah kepada para seniman untuk tampil secara reguler di Balai Budaya, dan itu bisa disaksikan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya. Seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kami juga merangkul grup musik Mendang Taruna yang di situ adalah notabene adalah
pemain-pemainnya adalah anak-anak muda. Itu juga kami rangkul, kami tampilkan di halaman Balai Budaya. Kenapa tidak di gedung, tidak di dalam? Supaya masyarakat yang berkunjung di alun-alun juga mengetahui, oh ternyata ada kesenian ludruk di alun-alun. Tidak hanya ludruk, kesenian-kesenian yang lainnya secara bergantian pada saat ini juga akan kami tampilkan di halaman Balai Budaya. Itu. Oke. Oke, baik Pak Heri. Itu jawaban dari Pak Heri. Bagaimana tanggapan Anda? Saya melihat sebagai suatu strategi oke ya. Tapi kalau melihat sebagai satu fakta bahwa di Surabaya punya kekuatan anak-anak muda yang sedemikian rupa, saya kira segera teman-teman di DPR, teman-teman di pemerintah kota merumuskan bagaimana kita mempunyai destinasi wisata kesenian ludruk yang tampil utuh. Utuh sebagai sebuah pertunjukan teater besar kan ludruk itu ya. Ada ngeremo, ada bedayan, ada dagelan, ada cerita yang notabene cerita ini tidak ansih masa lalu. Saya pernah mencoba bagaimana menampilkan Ayahku Pulang karya Uswari Mail. Penonton senang. Segala lapisan masyarakat pun. Bahkan ketika Dea, seorang ambasador kita yang berada di Amerika, dengan Ojo ke Inggris, konjen Amerika tertarik ikut bermain. Artinya begitu. Memang reporter ini bukan reporter yang stuck. Reporter yang hanya bercerita masa lalu. Ludruk bisa bercerita masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Itu konsep desain ludruk gitu loh. Nah, anak-anak Surabaya saya melihat paham itu. Nah, tinggal satu ruang di mana dibungkus sebagai destinasi wisata yang notabene bisa menjadi masukan untuk Pemkot dan pemerintah kota tentunya. Dan begitulah yang terjadi di negara lain. Saya pikir Surabaya berarti ini PR Pemkot, apakah bisa ludruk ini dijadikan destinasi wisata di kota Surabaya? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saja. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan ludruk di tengah gempuran modernisasi dan masih bersama Cak Memura, seniman ludruk Surabaya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Disbudporapar Surabaya, Ibu Wiwi. Selamat siang, Bu Wiwi. Selamat siang, Mbak Fatma. Siap. Bu Wiwi, tadi kami sudah berdiskusi berkaitan dengan seni ludruk yang berangsur-angsur sudah mulai pudar, namun Pemkot Surabaya berusaha agar kesenian ludruk ini bisa tetap lestari, begitu Bu. Tadi di-challenge oleh Cak Memura bahwa ludruk ini sebenarnya bisa dijadikan destinasi teater di kota Surabaya atau destinasi wisata begitu di kota Surabaya. Apakah ini memungkinkan ini, Bu? Ya, sebenarnya kan kami melihat bahwa ketika kita memiliki sebuah program untuk pemeliharaan, pelestarian, pemajuan kebudayaan, sebenarnya ini juga salah satu industri kreatif di bidang seni yang kita bisa juga kembangkan untuk menuju salah satu industri pariwisata. Artinya kita tahulah mungkin di Solo atau di Jogja, ketika ini ketika ini aktivitas-aktivitas berkesenian ini optimal dilakukan, itu juga bisa menjadi satu tempat yang bisa disinggahi atau menjadi industri yang kita bisa dorong ya untuk menjadi salah satu destinasi yang bisa menjadi salah satu destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Saya yakinlah bahwa sebenarnya hari ini pun ketika kegiatan-kegiatan yang itu mengarah kepada kesenian, kebudayaan dan sebagainya itu adalah menjadi salah satu materi yang bisa kita tawarkan kepada industri pariwisata itu sendiri. Contohnya begini, ketika kita kampung itu memiliki living heritage yang begitu kuat sekali, di mana aktivitas kehidupan di dalam sebuah kampung ini menjadi salah satu ciri khas dari kampung itu. Sebenarnya ini ketika kita tawarkan kepada industri pariwisata, ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk mereka kunjungi. Jadi ketika misalnya dalam satu kampung ini, ternyata di dalam sebuah kampung ini ada kehidupan berkesenian yang sangat kuat sekali. Misalnya nih, ada aktivitas berkesenian atau ada kalau kita bilang tempat-tempat yang dipakai untuk berkesenian itu. Oke. Baik. Sepertinya ada kesalahan teknis. Baik. Lebih jauh. Baik, kami menangkap maksud dari Pemkot Surabaya sendiri bahwa optimis begitu ya, sebenarnya ludruk ini bisa dijadikan lebih besar lagi, terutama juga menjadi destinasi wisata yang ada di kota Surabaya. Baik, saya ke Cak Memura. Cak Memura, ini apa yang Anda lihat begitu untuk tantangan dan peluangnya ludruk ke depannya ini seperti apa? Ya kalau gini ya, kita ini ditopang oleh 3 perguruan tinggi yang luar biasa. Di situ ada Fakultas Ilmu Budaya, lalu Surabaya punya karakteristik pemudanya itu berangkat dulu, berbuat dulu gitu kan. Dan ini ada
SDM ini ada variabel kesenian ludruk, mulai dari ngeremo, ngitung dan seterusnya itu semua ada. Saya pernah melakukan di THR itu, dan turis senang. Oke. Artinya kalau ini berada dalam satu desain ya, strategi kebudayaan di mana ekosistem dibangun, di sekolah-sekolah diajarkan, di sanggar-sanggar dihidupkan, lalu ada grand ya besar seperti kalau kita di Jepang ada kabuki di mana dipelihara oleh negara dan sebagainya. Di Singapura, wayang Cina, mereka tidak punya kebudayaan, masuk the mulai village. Oke. Turis datang include membeli itu. Maka Surabaya bersanding dengan Jakarta, Solo, Bandung, Jogja, Jakarta, Bali. Oke. Saya lihat hari ini mungkin wali kota sudah main ludruk dan seterusnya. Tidak hanya berusaha untuk melestarikan budaya, tapi juga sekaligus untuk menarik wisatawan masuk begitu dalam ya di frame Kota Surabaya. ekonomi kreatif yang seperti Bu Wiwi katakan, tapi desainnya jelas. Sehingga gini kan, wali kota itu kan jabatan politis, 5 tahun berganti. Tapi komunitas-komunitas yang ada bisa menjaga kebijakan yang mampu menjangkau 100 tahun kemudian. Nah, itu yang harus dilakukan kepala dinas kami. Komunitas harus dijaga. Iya, betul. Bu Wiwi, apa target dari Pemkot Surabaya untuk kesenian ludruk ini? Singkat saja, Bu Wiwi. Bu Wiwi, apakah mendengar suara saya? Bu Wiwi, bagaimana target pemerintah Kota Surabaya untuk ludruk di Kota Surabaya nih, Bu Wiwi? Oke, baik. Sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, singkat saja harapan untuk kesenian ludruk ini seperti apa, Cak Memurah? Singkat saja. Kesenian ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata itu sendiri. Baik. Oke, bisa diulangi lagi, Bu Wiwi? Iya. Ya, tadi suaranya sedikit kepotong. Bisa diulangi lagi, Bu Wiwi? Oke. Ya, tadi saya juga sampaikan di awal bahwa komitmen pemerintah kota selain melakukan pelestarian di pemajuan kebudayaan, kami juga harapan kami ketika ini aktivitas kebudayaan ini benar-benar kuat, ini adalah ada bagian-bagian yang bisa kita dorong untuk secara simultan atau berdampingan bersama-sama berkembangnya dengan industri pariwisata. Artinya tadi mungkin Cak Maimurah juga sampaikan bahwa mungkin ada beberapa kota yang menjadikan sebuah sebuah aktivitas kesenian atau kebudayaan ini menjadi salah satu materi yang bisa ditawarkan di industri pariwisata itu sendiri. Dan harapan kami ke depan ini adalah upaya untuk pelestarian kita jalankan dan mendorong menuju ke industri pariwisata juga kita kerjakan. Jadi ini dua target yang memang harus kita sama-sama kerjakan. Semoga target itu di tahun 2022 ini bisa terpenuhi dan ludruk ini bisa tetap lestari. Baik, terima kasih Ibu Wiwi, Kepala Dinas Disbud Porapar Surabaya, dan sekaligus ada Cak Memurah selaku Seniman Ludruk Surabaya membahas terkait dengan ludruk di tengah gempuran modernisasi. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih, Cak.